Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat para petani ubi, ya. Alhamdulillah siang yang cukup cerah hari ini, Bang Heri berada kembali menemani kawan-kawan menyapa salam tani Indonesia, salam satu hobi yaitu petani ubi jalar se-Indonesia. Nah, oke kawanku, wes pokoknya hari ini lagi nyantai banget ya, Bang Heri. Agendanya hari ini hanya akan melihat-lihat tanaman yang jenis atau varietas andalan saya yang mempunyai umbi berwarna agak putih bagian dalam oranye, yaitu adalah varietas gemoy 1 ya, yang kayak gini penampakan daunnya ya. Gemoy 1 ya, daunnya mirip dengan gemoy 122. Tapi spesial hari ini akan saya spill buat kawan-kawan ya, sambil nyari sisa-sisa gulma yang masih ada di lahan ya, karena kemarin beberapa hari yang lalu sudah saya lakukan pembersihan ulang dan juga peninggian bedengan ya, karena bedengan kita turun lumayan drastis ya, karena banyaknya curah hujan yang di bulan-bulan ini hampir setiap hari di tempat saya itu selalu hujan ya. Nah, oke, agendanya bulan ini adalah masa-masa yang penting sekali karena sudah usia tanaman saya memasuki usia 50 hari atau 50 HST setelah penanaman ya. Nah, kayak gini ya, masih seperti ini. Nah, ini antara percaya dan tidak ya, tapi memang faktanya 50 hari itu untuk gemoy 1 masih seperti ini ya. Nah, ini kalau saya bilang 50 hari mungkin ada yang nggak percaya ya, tapi Anda bisa mengecek masa tanamnya kemarin ya, sudah saya videokan dari awal. Nah, seperti ini lokasinya sama. Nah, varietas ini adalah varietas unggulan yang saya punya, yang mempunyai tingkat kerimbunan ubi jalar itu sangat minim dibanding jenis-jenis varietas ubi jalar saya yang lain ya. Kalau jenis gading dong selalu rimbun tapi tidak menjalar. Nah, ini adalah varietas yang tidak begitu rimbun dan juga tidak terlalu menjalar ya, seperti halnya pelangi madu ya. Kalau dibandingkan pelangi madu, ini cuman perbedaannya warna kulit umbi dan kualitas batang daunnya hampir mirip ya, tidak terlalu rimbun seperti pelangi madu ya. Karena ini kalau untuk ubi cilembu selalu lebih rimbun dibanding tanaman hasil persilangan kita. Tapi bagaimana kondisinya setelah usia 50 hari? Nah, kita simak aja sambil berjalan nih, nyantai bareng. Nah, ini saya lagi ngamati kalau adanya hama ya. Tapi alhamdulillah kemarin sekali spray itu saya pakai obat anti hama, yaitu pakai Kimpo ya. Itu sangat bagus ya kualitasnya. Sudah saya lakukan beberapa kali pengujian ya. Itu adalah produk hasil dari pemerintah ya tentunya. Merek tidak diperjualbelikan, kemarin dapat bantuan dari pemerintah, ternyata ampuh banget ya. Ini berasal dari bahan-bahan bukan kimia tapi adalah alami ya. Kita praktekkan walaupun tidak berbau, tapi hama-hama sejenis belalang juga ulat itu bisa mati semuanya ya. Jarang ada obat yang tak berbau tapi kualitas bagus sekali ya tadi. Oke, kita ngecek aja umbinya ya di usia 50 hari dengan kondisi seperti ini ya. Nah, ini mau atau Bang 50 hari kayak gini. Ya iya betul. Ini 50 hari bener. Ini tanpa adanya rekayasa, tanpa adanya pruning ya. Nah, contohnya ini yang ada di depan saya di usia 50 hari ini ya. Masih hanya terdapat 2 tunas yang tumbuh berdiri ke atas ya. Jadi jenis ini keunggulannya ya seperti ini ya. Aman, tidak cepat menjalar. Walaupun menjalar tidak akan terdapat akar. Walaupun ada itu sangat jarang ya. Contohnya kayak gini. Nah, ini cuma ada di tengah ini karena ini menyentuh tanah. Nah, ini cuma ada 5 ruas yang terdapat akar. Yang lainnya masih aman ya, tidak ada akar sama sekali. Nah, di usia ini kayak gitu ya. Ini juga. Nah, ini rata-rata
di usia 50 harian itu baru muncul tunas itu 4 sampai 5 ya, tapi rata-rata itu ada 3 dan 4. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini masih 1 jengkal tunasnya. Nah, ini kalau mungkin belum pernah nanam dikiranya itu lambat sekali ya pertumbuhannya. Tapi ya bagi saya lambat batang itu enggak begitu ngaruh. Yang penting pertumbuhan ubinya itu cepat gitu aja ya. Karena kita yang dimaksimalkan adalah pertumbuhan isi dari ubi jalar yang kita tanam. Nah, oke, sebelum kita ngintip isi ini kayak apa Mas, ayo kita nyepil semuanya ya, menghitung tunas-tunas ya. Nah, ini contoh, ini tunasnya juga cuma 3. Nah, seperti ini. Ini kita tidak ada rekayasa yang namanya pruning sama sekali ya. Nah, ini kita nyepil salah satu batangnya. Nah, tidak terdapat akar. Padahal ini adalah musim penghujan. Nah, ini sangat unggul banget kita tanam pada lahan-lahan yang banyak air, banyak curah hujan. Nah, ini jarang sekali ya. Nah, ini walaupun tidak ada akar, tetap kita berusaha untuk menempatkan yang namanya batang itu berada di tengah bedengan agar kita bisa meminimalkan perawatan, juga kontrol tentang kalau adanya hama itu kita lebih bebas berada di antara petak atau bedengan yang kita punya. Nah, seperti ini. Oke, kita jalan lagi. Nah, ini mayoritas ya. Nah, ini masih ada 2 tunas ya. Ini juga muncul 3. Ya, yang biasanya ini cuman ada 3 sama 4 ya. Rata-rata seperti itu. Banyaknya tunas yang tumbuh. Kalau lebih dari 4 itu jarang. Nah, ini ternyata ini ada ya. Ini sudah ada 5 ya. Tapi kategorinya ya selalu seperti ini ya. Berdiri tegak dulu. Mungkin kalau sudah panjangnya sampai 25 cm itu baru akan merebah. Tapi merebah pun aman. Contohnya gini. Nah, ini tidak adanya akar ya. Jarang sekali terdapat akar kalau tidak tertimbun tanah ya. Jadi lebih aman sekali untuk varietas Gemoy 1 ya. Oke, lanjut ke sebelahnya ya, kita bedengan. Ini contohnya ya. Nah, ini rata-rata cuman ada 4 tunas yang tumbuh dari batang pokok yang sudah kita tanam di usia sampai 50 hari seperti sekarang. Nah, ini contohnya, ini ada yang lagi agak menjalar. Nah, kita sepil bareng-bareng ya. Jarang sekali kan. Nah, ini pangkalnya di sini. Ini tidak ada akar ya, jarang sekali ya. Ini bukan saya hilangkan loh ya, tapi memang asli. Nah, oke. Ya, untuk kawan-kawan penampakan yang kayak gini biasanya banyak sekali diminati untuk para pecinta ubi jalar karena perawatan akan lebih mudah dibanding jenis-jenis yang lain yang agak menjalar tapi banyak munculnya akar ya. Nah, itu tadi makanya Bang Heri selalu nanam jenis-jenis seperti ini di musim penghujan ya. Karena walaupun kita tidak merawat, asalkan sudah kita pupuk, kita biarkan, itu akan panen dengan maksimal ya. Tapi beda jauh dengan tanaman sejenis ubi-ubian itu, yang ubi jalar yang menjalar jauh dengan banyaknya akar, itu harus kita hilangkan untuk memaksimalkan umbi. Tapi itu tadi ya, keunggulannya dari salah satu varietas Gemoy 01, walaupun tanpa kita rawat, di saat musim penghujan sekalipun, itu bisa lebih aman. Kita tidak perlu membalik-balikkan yang namanya batang dari ubi kita ya. Jadi lebih aman, lebih irit tenaga dan biaya. Jelas seperti itu. Pasti kalau hemat biaya, yang jelas kalau nanamnya banyak, otomatis kita memerlukan tenaga banyak, kita keluarkan uang. Tapi kalau dengan metode pemilihan bibit, contohnya memakai bibit dari Gemoy 01, itu kita tidak usah membalik, pasti akan panen dengan hasil yang maksimal. Yang penting perawatan pemupukan tetap kita lakukan kalau tanaman kita itu kurang begitu subur. Ayo Bang, didelok Bang sini Bang, kaya apa Bang? Ayo aku no. Nah, oke ya. Nih, akar-akar banyak sekali karena di saat seperti musim sekarang itu ya lumayan ya. Banyaknya akar itu pasti dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Nah, ini bahan umbi ini mestinya sudah ada ya. Karena dengan curah hujan yang cukup tinggi, semua ubi jalar pasti akan molor masa panennya.
Nah ini banyak sekali ternyata kawan. Wah ini ternyata ada di dalam ya. Nah usia 50 hari. Nah ini sudah sebesar, Masya Allah, besar banget kawan. Nah ini salah satu yang sudah kelihatan ya. Ini sangat luar biasa besar. Nah itu untuk akar yang seperti ini bisa kita hilangkan ya. Ini tidak masalah kita hilangkan. Kita malah bagus kita kurangi ya akar-akar seperti ini. Tapi bagian di dalam ya nggak apa-apa. Yang penting kita ngecek aja sudah muncul dari satu sisi. Ini sudah sebesar ini ya. Nah, lumayan besar. Ini adalah satu gemoy satu ya. Ini bisa berumbi banyak, bisa berumbi sedikit. Kita tinggal cara merawatnya saja bagaimana agar ubi jalar yang kita tanam itu berumbi banyak atau tidak atau sedang ya. Nah tadi yang umbinya sebenarnya batangnya cuma ini ya. Nah ini baru muncul 1, 2, 3 tunas ya. 4 kecil ini dengan satu batang induk pertama kali ini. Nah, dengan umbi yang sudah sebesar itu tadi, nah, Anda bisa menyimpulkannya. Mudah sekali untuk merawat varietas atau jenis dari ubi jalar gemoy 01 ya. Tadi agak putih, bagian dalam ini adalah warna oranye ya, bagian dalam. Nah, ini selalu kita kembangkan jenis-jenis yang berumbi oranye untuk keperluan konsumen yang ada di daerah kita. Jadi seperti itu ya. Nah, ngecek lagi lur. Nah ini cari yang agak sangat minim lagi ya. Tadi ya juga kelihatan. Nah ini yang mempunyai tunas 4 ya. Walaupun tunasnya 4 cuma sedikit kayak gini. Nah ini tanpa ada rekayasa. Nah bisa dilihat tidak ada yang namanya pruning sama sekali yang kita lakukan pada varietas ini. Kalau kita pruning ya habis yang batangnya cuma segini. Nah serapopo dicek aja ini umbinya. Walaupun kita cuma sedikit batang daunnya, enggak apa-apa mas. Untuk memastikan saja. Nah itu sudah kelihatan ya. Nah ini, nah umbinya sudah besar. Nah ini unggul banget, insya Allah ditanam pada musim apapun akan bagus ya. Nah ini sudah lumayan besar ya. Ini salah satu muncul. Nah, ini nanti bisa kita panen lebih cepat ya. Mantap banget. Nah ini kita sudah ngecek aja walaupun punya batang cuma gini ya. Nah ini asli ya, tanaman yang kita tancapkan pertama kali kan ini. Nah setelah merebah baru muncul tunas di bagian pangkal. Ini ada 4 tunas. Nah alhamdulillah umbinya sudah kayak gini, lumayan bagus ya untuk gemoy 01. Oke, rapopo is dicek aja yes. Kadang nek untuk petani pemula yang baru ngambil bibit dari kita masih eman katanya, tapi lek Bang Giri yo wis ra eman lah, oke presentasi. Nanti dikira kurang meyakinkan, wis pokoke los, pokoke Bang Giri ngono. Aman ya. Tadi untuk membuktikan bagaimana kualitas ubi jalar varietas gemoy yang mempunyai batang sangat simpel tapi dengan kualitas isi yang sudah melebihi ekspektasi ya. Nah, mungkin dengan tingkat kerimbunan seperti ini Anda bisa membandingkan ya dengan jenis ubi jalar di tempat Anda. Perbandingannya seperti apa ya, seperti ini ya. Kalau kita mempunyai batang daun kayak gini, apakah di tempat Anda sudah ada yang bisa seperti ini ya. Tapi kalau di sini produknya Bang Heri yang saya kasih label gemoy 01 asli seperti ini ya. Apalagi kalau kita sudah biarkan tanaman ini rimbun, ya otomatis umbi itu akan semakin besar. Tapi ya tetap aman ya, masih berada di atas bedingan seperti ini dengan usia yang sudah 50 hari tapi kondisi batang daunnya masih seperti ini. Tapi kualitas umbinya, isinya ya seperti yang sudah kita lihat bersama-sama tadi ya. Yes, ini kita nyoba satu lagi ya, yang agak jauh dengan yang tadi ya. Umbine kayak apa? Ayo didelok bareng-bareng. Nah, gini. Iki sajake kok lumayan. Ya moga isinya ya wis apik ya. Nah, kita ngecek aja yang jauh dari yang tadi. Nek jejer engko yo kurang pas. Ini kita nyari yang agak jauh dari yang sudah kita lihat atau kita cek tadi ya. Biasanya sudah semuanya ada tapi ya belum tentu, tapi moga aja ada. Nah ini ternyata, nah ini jauh, nah tuh ini umbinya sudah kelihatan 2 yang kelihatan ini. Nah ini panjang ini.
Nah, semuanya ternyata ada ya, tapi ada yang kecil, ada yang besar, itu sudah wajar. Tapi yang penting kualitas sudah terdapat, isi atau umbi itu bisa kita kategorikan lumayan bagus. Oke, terima kasih buat kawan-kawan. Nah, itu tadi ya, kita sepil hari ini khusus mencari atau melihat tanaman varietas Gemoy 01. Nah, moga jadi salah satu pilihan Anda untuk menanam dengan mudah di saat banyaknya curah hujan untuk para pecinta ubi jalar ya. Ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat para petani. Semoga kesuksesan bersama Anda, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani Indonesia.